Haleluya, silahkan duduk. Haleluya, selamat sore saudara. Hari ini puji Tuhan hadir bersama kita Bapak Pendeta Dr. Irwan Wijaya. Beliau adalah Gembala Rayon 20 dari Gereja Bethel Indonesia, Gatsu, di bawah pimpinan Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo. Ada 140 gereja tadi ya saya tanya, 140 gereja yang ada dalam kepemimpinan beliau. Beliau juga adalah Gembala Jemaat dari GBI My Home Tanjung Pinang, pendiri STT Real Batam, dan juga Ketua Departemen Misi Sinode Pusat Gereja Bethel Indonesia dan juga Ketua Yayasan Indonesia Cerdas. Haleluya, banyak saudara jabatannya ya, karena memang hambanya ini sungguh-sungguh orang yang berdedikasi mengabdi buat kemuliaan Tuhan, khususnya misi. Dan saya percaya hari ini hati Tuhan, misi bagi jiwa-jiwa akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Pendeta Irwan, silahkan Tuhan memberkati. Shalom. Kayaknya shalomnya kurang mantap saudara, shalom. Puji nama Tuhan, tadi sudah dikenalkan, boleh PowerPoint? Saya datang nggak sendiri saudara, sebenarnya ada banyak lagi yang sedang menuju ke sini karena mereka sedang pelayanan ada di gereja Korea, gereja Indonesia lainnya. Kami datang ke sini karena ada kongres ya, conference. Tapi sekarang saya kenalkan ini Pendeta Julfikar saudara, yang gemuk nih. Dia gemuk dan segar ya. Dia wakil ketua, sebenarnya dia wakil ketua sekretaris di misi pusat dan juga wakil sekretaris satu di Indonesia Cerdas. Terus ada ibu yang rambutnya putih itu saudara, ini ibu pendeta ini. Ini ibu Dr. Berliando saudara, Lomban Toruan. Lumban. Kalau ada halak kita di sini, ada halak kita kah? Enggak ada. Oh ada. Marga apa kita le? Oh Sinaga. Itu halak kita juga itu. Jadi dia ketua berapa ya? Ketua 2 ya? Ketua 3? Ketua 2 Indonesia Cerdas saudara. Indonesia Cerdas itu satu lembaga yang merekrut, melatih dan mengutus guru-guru ke tempat terpencil khususnya Papua. Nah di sebelah sana ujung itu ada Nona Rini saudara ya. Dia dosen di STT Real Batam, ini asli dari Mentawai yang hari ini sedang ambil doktor pendidikan di Universitas apa? Hoso University saudara ya, jurusan pendidikan. Jadi dia langsung di bawah saya juga, tinggal di Batam. Jadi ini saya saudara ya, dan this is my family saudara ya. Kami kalau kakak beradik siblings itu ada 6 saudara ya. Semua jadi pendeta, ini mama saya pendeta dari gereja berbeda. Jadi kalau saudara Mawar Saron Get Connect, nah ini dia di saudara ya, incas untuk Asia, Moro. Nah, ini adik saya yang lain di Batam, saudara. Terus di berbagai gereja yang lain, anak saya 2, Joshua Caleb, dan ini cucu kami yang pertama saudara. Itu latar belakang saya, dan kita lihat sebentar ya saudara, kita lihat ini sebentar ya. Ada suara boleh? Ini perjalanan saya 2021 saudara, semasa COVID. Saudara, ini salah satu contoh misi suku terasing saudara ya. Jadi GBI punya 5 program misi.
misi perkotaan, urban reaching, misi suku terabaikan, unreached people group, suku terasing, saudara, indigenous mission yang kayak tadi. 4 itu misi di kantong Kristen, dan yang kelima itu misi ke bangsa-bangsa. Nah saudara, ini kasih Tuhan, adik-adik, rekan-rekan yang saya hormati, ini kami baru dari Global Alliance ini, kita ada sekitar 10 orang lebih ya saudara ya, 11 ya, ini semua pastor misi semua saudara, punya tanggung jawab di wilayah masing-masing saudara ya. Dan saya harus menyampaikan materi juga. Di konferensi ini mereka khusus untuk memikirkan jendela 1040 saudara, 1040 windows ini saudara ya, di mana di dalam sini ada sekitar 69 negara, dan mereka baru add juga Indonesia. Saya ingat betul mereka mengkotakkan ini, tapi mereka lupa Indonesia yang di bawah ini saudara. Ini kan penduduk Islam terbesar, penduduk Silom terbesar, penduduk Kedah terbesar. Nah kenapa di kota ini mereka menjadi fokus? Karena hampir 95% di daerah ini unevangelized saudara ya. 90% dari penduduk miskin dunia ada di kota ini saudara. 45 dari 50 negara yang paling suka menganiaya saudara ya, orang Kristen. Dan uang yang tertuju kepada anggaran untuk penjangkauan misi di tempat ini cuma 0,005%. Artinya pendanaan gereja itu habis untuk gedung, alat musik, segala macam. Sementara untuk pengutusan itu sangat terbatas. Itu kenapa kami kemarin ada conference. Nah sebelum ke conference saya ada di Miangas saudara. Kalau saudara agak buta sedikit peta, harus cinta Indonesia, melihat peta Indonesia. Miangas itu daerah terluar dari Indonesia, the northern side of the Indonesia, perbatasan dengan Filipina, Miangas. Saudara, titik nolnya Indonesia itu di situ saudara ya, di Miangas. Jadi sebelum ke situ saya ada di sana. Nah saudara, ini kasih Tuhan, hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Kenapa saya ngomong hal ini sekarang saudara? Karena hari-hari ini saudara lihat kekristenan itu mulai luntur saudara ya. Orang kayaknya nggak percaya lagi sama Tuhan saudara ya. Orang yang laki bisa jadi perempuan suka-sukanya aja saudara ya. Dipotong burungnya, ditambah neneknya, terus dia jadi perempuan saudara. Saya pikir nggak pernah beranak, nggak pernah menstruasi, nggak pernah nyusuin, tahu-tahu mau ngaku perempuan. Kalau ada itu di gereja saya, pasti saya angkat, saya buang ke laut saudara ya. Model yang kayak begitu saudara. Jadi gereja terlalu banyak kompromi dan terlalu banyak miring kiri, miring kanan, takut kehilangan jemaat, jadi semua diakomodir. Makanya hari ini saya mau ingatkan bahwa kita itu harus saudara, orang benar itu hidup oleh iman. Nah saudara, karena seringkali logika manusia, the logic of human brain, selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan hampir merata di semua gereja saudara, ada power of unbelief ya, kekuatan nggak mempercayai firman Tuhan. Kadang-kadang kita ragu, betul nggak ya Tuhan bisa tolong apa enggak ya, betul nggak ya. Sementara Thomas yang ikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun aja saudara, yang sama-sama dengan Tuhan saudara, ketika Tuhan bangkit pun dia masih nggak percaya saudara. Kalau aku nggak masukkan jariku ke bekas lubang pakunya atau tanganku merogoh lambungnya, aku nggak percaya. Sampai Tuhan sendiri menampakkan diri, Thomas, masukkanlah jarimu, rogohlah lambungku ini. Baru dia bilang, oh Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, aku percaya. Terus Yesus bilang apa saudara? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya percaya kita ini orang-orang yang berbahagia saudara. Nah Roma 4 ayat 18 saudara, yang namanya iman itu seperti kata Abraham saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan jadi bapa. Umur sudah lewat saudara. Ketika Tuhan kasih dia mimpi, kasih visi besar, anakmu seperti bintang, seperti pasir. Saudara, umurnya sudah 75 tahun. Pulang dia lapor sama istrinya Sarah, sambil ketawa-ketawa saudara, istrinya mentertawakan dia, mana mungkinlah kita punya anak. Umurmu 75, umurku 69, kurang lebih ya, 68, selisih 9 tahun mereka saudara. Mana mungkin lah, lihat kamu aja aku udah gak selera, kulitmu aja udah kayak kerupuk jange, kendor kiri, kendor kanan. Macam mana lagi mau punya anak? Tapi itu 25 tahun kemudian dia akan punya anak saudara. Berarti umurnya hampir 100, istrinya hampir 90. Saudara bisa, kalau saudara lihat nenek saudara, oma saudara, umur 90, 70, perutnya besar. Kira-kira berani nggak kita ngomong, oma lagi hamil ini? Atau saudara bilang, oma ada tumor ini, oma kesian betul.
Nah saudara, makanya katanya sekalipun nggak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga satu kali kelak dia akan jadi bapak, saudara. Ini banyak yang diam-diam ini mau ketawa, tahan-tahan, senyum-senyum, ada yang pakai masker. Ingat, tahan di atas nanti keluar dari belakang baru kaget, saudara. Ya kalau cuma keluar gitu aja masih mending, saudara. Kalau kawannya ikut keluar bubar, saudara. Sini banyak Medan Lang, ada orang Medan ke sini, Hokkien Lang, Tecuna enggak ada, ada satu. Saudara, ada dua, kan saudara saya lihat ini. Nah saudara, ada halak kita, jadi merata-rata kita ini semua. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan harus ingat, tidak ada dasar untuk berharap namun berharap. Jadi harusnya kita ini yang sudah percaya Yesus itu seperti itu saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Mazmur 42 bilang begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Seringkali kan kita banyak kali tertekan saudara, tertekan karena sekolah, kadang-kadang saudara datang ke Korea karena memang cari kerjaan. Saya masuk Korea ini bukan pertama saudara ya, jadi gereja BIC Bangkok lagi, BIC Korea ini saudara, 2010 saya tutup. 2010 saya tutup karena nggak ada mission pastor, nggak cukup lagi mission pastor untuk karena waktu itu saya ingat betul saya lobby Yoido saudara, karena kita lagi pakai tempatnya supaya dia boleh terima kita keluarkan visa untuk mission pastor. Terakhir dia nggak mau saudara, akhirnya seluruh gereja alat musik pun saya kasih ke Yoido saudara. Itu awal mula gereja bahasa Indonesia yang ada di Yoido. Dan saya bawa pulang beberapa sama istri saya bawa pulang barang itu 2010 dan masuk lagi dari 2013, setelah 3 tahun vacuum masuk lagi. Dan waktu dia dimasuk saya pun terakhir 2013 juga. Ya 10 tahun yang lalu saudara. Habis itu saya nggak pernah ke Korea lagi karena sudah konsentrasi di tempat yang lain. Nah saudara ini kasih Tuhan, kadang-kadang orang ke Korea ini kan karena kerja. Ikut tour saudara. Termasuk ikut acara konferen ini, tahun lalu itu ada 200 orang ikut. Tapi ketika konferen bubar yang pulang ke Indonesia itu cuma 100 lebih. Yang pendetanya pun, pengerjanya pun ikut tinggal jadi pekerja. Kacau betul, makanya banyak yang ditolak visanya untuk ikut konferensi itu saudara. Ikut tour saudara, hari terakhir mereka hilang semua. Nah dulu rumah misi kita di Bucon ya. Bucon itu saudara, banyak yang datang ke sana saudara. Jadi saya pikir-pikir, aduh kalau kayak gini nanti kalau ada apa-apa gimana, akhirnya rumah misi itu kita tutup juga saudara. Itu ceritakan, makanya dulu banyak gereja Indonesia, banyak shelter. Jadi kadang-kadang kan kita datang ke sini karena nengok, aduh tengok apa drakornya mantep, tariannya mantep. Akhirnya kita sekolah ke sini saudara. Sekolah ke sini malah tertekan jiwa kita ya, PR-nya nggak tuntas, kerjaan susah, terbirit-birit, mungkin gajinya enak, tapi kadang-kadang jiwa kita kan tertekan. Makanya firman Tuhan bilang begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Mari kita bersyukur saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Mazmur 27 bilang sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara, kita ini ada di negeri orang yang hidup, bukan negeri orang mati saudara. Kalau kita ada di negeri orang hidup berarti apa? Firman Tuhan bilang begini saudara, aku percaya akan melihat apa saudara? Kebaikan Tuhan. Saya sudah jadi hamba Tuhan ini 26 tahun saudara. Dan saya dari dulu fokusnya di misi, tidak pernah berubah saudara. Saya dari latar belakang background saya ini seorang peneliti hutan saudara. Dari peneliti hutan, saudara mau jadi pegawai negeri, saya asli orang Jambi saudara. Ada orang Sumatera lain di sini, Jambi, Palembang? Ada? Enggak ada, rata-rata Jakarta, Jawa. Saudara ini kasih Tuhan, mau jadi pegawai negeri nggak bisa keterima karena matanya satu garis, makannya pakai sumpit saudara ya. Dulu sembayangnya setengah pakai stick juga saudara, jadi sudah pas itu makan pakai sumpit, sembayang pakai stick saudara ya. Mata satu garis kayak Pak Dedi juga saudara. Jadi susah jadi pegawai negeri, saudara di Universitas Negeri Jambi selama 3 tahun jadi tenaga honor, akhirnya nggak keterima karena satu saya orang Nasrani, yang kedua karena saya orang Chinese saudara. Memang nasib-nasib saudara ya. Singkat akhirnya saya berhenti, saya bekerja di hutan tanaman industri. Jadi dari binatang liar beralih ke tanaman liar dan hari ini saya mengurus orang liar saudara ya. Jadi sudah lengkap itu. Jadi latar belakang saya itu memang peneliti hutan saudara, karena saya sudah suka hutan dan Tuhan panggil pun dengan cara ajaib saudara ya, sekolah di kehutanan, bekerja di hutan saudara ya, berbisnis di hutan, saudara melayani sepenuh waktu di hutan dan puji Tuhan belum jadi orang hutan aja saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa hidup ini perlu disyukuri? Saudara catat yang pertama, hidup itu sendiri harus dirayakan karena itu hadiah.
Kalau sampai hari ini saya dan saudara masih hidup, kita perlu bersyukur saudara. Makasih Tuhan. Ya, kata orang kamsiacu, terima kasih Yesus. Mau lihat godang, debata, Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Kenapa? Karena sampai hari ini saya dan saudara masih hidup. Hidup itu sebagai hadiah. Saudara ingat COVID saudara, ratusan orang mati, pendeta pun mati, dokter pun mati, orang biasa mati, saudara ya. Orang miskin mati, orang kaya mati, konglomerat mati, saudara, pelajar mati, semua mati. Karena kematian kita nggak pernah tahu siapa yang duluan, saudara. Saudara duluan, saya belakangan, saudara duluan, kan tidak tahu saudara. Tetap mau hidup. Karena makanya hidup ini perlu disyukuri. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Makanya hidup ini harus disyukuri. Karena hidup ini sebagai hadiah. Saudara yang dikasih Tuhan, karena hidup ini hadiah, saudara, makanya kebangkitan Yesus selalu memberikan harapan. Saudara yang dikasih Tuhan, ngangkut dia. Nah, saudara, satu kali istri saya itu divonis cancer, saudara ya. Ini 2014. Padahal cuma iseng-iseng aja ke rumah sakit, saudara. Karena waktu itu dia mau nemani saya ke Malaka, saya dari Kuala Lumpur pagi-pagi, saya melayani di Ipoh, saudara ya, di daerah Perak. Habis itu dia nyusul dari Batam, dia ke Kuala Lumpur, kami ketemu malam. Habis itu paginya kami nyetir sama gembala dari Kuala Lumpur. Nanti sebenarnya dia datang ke sini juga. Lagi pelayanan tempat lain, lagi on the way. Nah saudara, ketika, jadi dia bilang, kalau gitu aku mau periksa lah dulu nih, payudaraku kayaknya tiap kali fitness kok ada nyut kayak ditusuk jarum. Saudara, kami pergi aja, biasa aja saudara. Ternyata dokter bilang itu cancer. Kaget, dokter ini enak aja main ngomong cancer saudara ya. Dan tidak percaya, ini yang di Malaysia, kami ke Singapura lagi saudara. Dan hasilnya tetap sama saudara. Dokternya kasih, kamu lihat ini dulu, ini sudah di USG, kamu perhatikan baik-baik, ini lubang ini kanker ini katanya. Ini kayak jari-jari sepeda sudah menggerogoti kiri dan kanan. Waduh, saya bergumul betul saudara ya. Saya ingat betul hari itu, nggak mungkin nih saya harus ke Israel lagi. Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong, saya nggak ngerti. Saya nggak pernah minta-minta untuk diri saya sendiri, karena saya pikir terlalu baik Tuhan buat saya, saudara ya. Kenapa saya harus tak pernah minta untuk diri saya, tapi hari itu saya ngotot sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan sembuhkanlah istriku. Saudara, somehow dia sembuh saudara ya, dia mengalami kesembuhan. Tetapi itu enggak lama saudara ya. 1 tahun kemudian anak kami yang lagi SMA waktu itu, si Caleb, anak kami kedua di Kuala Lumpur saudara ya. Satu kali dia pulang ke Batam, dia bilang perutnya sakit, mual, waktu itu mau Chinese New Year. Kami cuma bilang, enggak lah kamu stres karena mau ujian. Karena dia baru kelas 2 SMA saudara. Dan ternyata saudara, pagi-pagi dia nggak bisa bangun. Jadi karena kami nggak di sana semua, saya sudah ada di Bandung waktu itu lagi pelayanan. Dan Pak Gembala yang di Kuala Lumpur itu antar dia masuk ke rumah sakit saudara. Dan dokter bilang, aduh ini usus buntunya pecah ini. Dia bilang gitu. Waduh pecah saudara. Langsung hari itu dia cuma teks sama istri saya, kau atau Cenana mesti segera ke Kuala Lumpur katanya. Ini Caleb kondisinya tidak baik, padahal sudah di rumah sakit saudara. Ternyata itu operasinya hari Senin, berarti itu hari Sabtu, hari Jumat, berarti hari Jumat itu dia sudah pecah, usus buntunya tuh hari yang ke-9 sudah pecah saudara. Sudah keracunan saudara. Jadi saya lagi di Bandung, saya sedang bergumul, Tuhan kalau Tuhan gak tolong nih, aku gak ngerti nih. Aduh gimana ini ya, saya feeling kok kayaknya ada romaut, kayaknya sebentar lagi anak saya ini akan lewat saudara ya. Karena sebelumnya waktu saya baru pulang dari Amerika, saya ini suka piara binatang saudara. Tiba-tiba saya punya hewan itu dihantam sama lebah, pada mati semua. Hari itu, jadi waktu itu saya cuma bilang, waduh ini saya akan masuk ke peperangan rohani yang tingkat tinggi. Dalam hati saya ngomong juga sama jemaat, karena tidak ada sejarahnya yang namanya burung itu diserbu sama lebah. Saudara, nggak pernah, tidak ada sejarahnya saudara ya. Nah waktu itu jadi singkat cerita anak saya ini lagi di rumah sakit, saya bergumul betul saudara. Malam itu saya bergumul betul, Tuhan kalau boleh perpanjang umur anak ini. Karena dia masih 16 tahun. Kalaupun dia mati, saya tidak akan pernah salahkan Tuhan. Paling saya jemput mayatnya dari Kuala Lumpur, saya bawa pulang, saya taruh dia di gereja. Saya gembala di Tanjung Pinang, saudara, di Pulau Bintan.
Itu yang tadi Pak Dede. Tapi saya tinggal di Pulau Batam karena saya juga punya gereja di Pulau Batam dan juga ketua sekolah rektor di Pulau Batam, saudara. Jadi 1 jam naik kapal pulang pergi. Paling saya taruh dia di Tanjung Pinang, habis itu saya jemput. Itu saya ngomong, tapi kalau boleh Tuhan perpanjanglah umur anak saya ini. Kesian dia masih terlalu muda, umurnya masih bisa Tuhan pakai lagi kalau dia mau. Terus dan saya ingat malam itu Tuhan ingat gak kau pernah bernazar kalau anak ini lahir dia tidak boleh jadi hamba Tuhan. Oh saya bilang saya ingat. Jadi waktu tahun 2000 sebelum dia lahir saudara, istri saya ngomong begini, kau janji dulu anakmu yang kedua ini juga gak boleh jadi pendeta. Waduh, saya bilang gimana ini anak gak boleh jadi pendeta nih. Janji dulu, akhirnya saya janji saudara ya. Waktu itu saya saya janji anak yang kedua ini lahir juga tidak akan jadi hamba Tuhan. Saya ngomong sama istri saya biar dia tenang saudara. Terus saya tanya, kenapa kamu gak boleh dia jadi hamba Tuhan? Karena aku sudah gak bisa kencing. Saya bingung saudara, memang kadang-kadang wanita ini kalau yang masih single ingat baik-baik ya. Kalau engkau menikah nanti istrimu perempuan ini penuh dengan misteri saudara. Wanita ini penuh dengan misteri yang saudara nggak tahu. Satu kali istri saya bilang saya, papi kau sayang aku? Tidak sayang dong, kenapa kau tanya gitu? Kalau kau sayang aku tolong matikan lampu. Apalah kaitannya sayang dengan matikan lampu? Pak Dedi ketawa-ketawa mesti ngerti banyak hal. Dan kali ini dia bilang anakmu nggak boleh jadi hamba Tuhan, aku nggak bisa kencing. Apa kaitannya nggak bisa hamba Tuhan jadi nggak bisa kencing? Saya bilang gitu. Karena air kencingku sudah naik ke atas jadi air mata katanya. Karena terlalu banyak aku menangis, 1 pendeta aja di rumah ini aku banyak menangis, apalagi nanti kalau 2 pendeta. Nah saudara dengar baik-baik. Orang kalau bapaknya dokter, anaknya pengen jadi dokter saudara. Bapaknya arsitek, anaknya jadi arsitek, bapaknya jadi pengacara, anaknya jadi pengacara. Tapi bapaknya pendeta, jarang yang mau jadi pendeta saudara. Kalau pendeta di kota mungkin orang senang saudara ya. Tapi kalau pendeta misi ini bergumul saudara. Karena selalu mulai segala sesuatu itu dengan nol. Nah singkat cerita saudara, akhirnya proses panjang saudara ya. Dan dia harus dioperasi saudara. Senin pagi itu saya ingat betul saudara ya, dari perjalanan ke Bandung ke Jakarta karena saya mesti ngajar lagi di Jakarta. Ngomong-ngomong saya calon guru besar misiologi saudara. Jadi calon guru besar profesor pertama jurusan misiologi di Indonesia saudara ya. Nah singkat cerita saudara, saya lagi merenung-renung saudara. Tuhan perpanjanglah, aduh kesian saya telepon dia saudara. Ternyata suaranya sudah lemah, dia cuma bilang, papi aku kok takut ya. Dan kamu gak boleh takut, kamu gak mati saya bilang. Iya tapi aku kok takut ya papi, enggak, kamu harus hidup, kamu harus panjang umur. Wah saya doakan dia saudara ya. Habis saya tutup telepon baru saya yang meratap-ratap saudara ya. Dan singkat cerita dia dioperasi saudara. Inilah dia dioperasi saudara ya, singkat cerita dibedel segala macam. Habis itu dia nggak bangun-bangun, panjang ceritanya saudara. Tetapi setelah dia sudah dioperasi pun saudara, 10 hari kemudian, 15 hari kemudian dia infeksi loh saudara, ininya bengkak. Perutnya ini makin lama makin bengkak dan waktu dia lagi sekolah tiba-tiba meletus saudara. Push, robek itu aja. Jadi akhirnya proses panjang lagi saudara ya. Singkat cerita saudara yang dikasih Tuhan, jadilah dia manusia 3 pusar saudara ya, agak ajaib juga saudara. Di bolong kiri, di bolong kanan, dibetulin lagi saudara, disedot lagi, sembuhlah dia. Itu ceritanya. Makanya ya, hidup ini kalau saudara masih jangan lihat ke bawah, lihat ke depan. Para saudara dengar baik-baik, adik-adik dengar baik-baik, jemaat yang kasih Tuhan dengar baik-baik, hidup ini harus dihargai sebagai hadiah. Amin. Nah saudara yang kedua, saudara, hidup ini singkat. Tadi saya bilang, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Saudara kita ini nggak tahu hidup ini bagaimana, makanya hidup ini harus diisi. Amin. Jangan saudara pikir oh masih panjang umur ini. Oh belum tentu saudara, kita nggak pernah tahu. Amin. Nah saudara ini kasih Tuhan saya kasih contoh. Ini saudara ini misionaris kami saudara kena COVID 16 hari dia melayani di suku tukang besi saudara ya. Suku tukang besi itu di sini saudara di Kepulauan Wakatobi saudara di Sulawesi Tenggara. Saudara ya, ini Kepulauan Wakatobi. Dan ketika dia di titik merah, ketika dia sakit dia harus dibawa lari ke Buton saudara. Waktu itu saya masih ingat, saya telepon, kamu charter speedboat, bapak carikan kirim uang segala macam, kita kirim saudara sama pengerjanya, pokoknya dia harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Jadi dari pulau-pulau ini saudara ini dilarikanlah dia di pulau ini. Dilarikanlah dia ke Buton ini saudara ya, Pulau Buton Bau-Bau ibu kota untuk masuk rumah sakit. 16 hari dia di sana.
saudara. Artinya dia long COVID, saudara. Tiap malam kita telepon, tiap malam didoakan, tiap malam video call, saudara. Sampai ke hari ke-16 itu saya masih ingat, sehari sebelumnya paginya Pak Daniel doakan, malamnya saya masih doakan dia. Dan dia masih ngomong, Bapak setiap malam saturasiku turun ini, jadi 60 sampai 70 aja tekanan oksigenku ini. Dan kamu harus hidup, saya bilang. Kamu nggak perlu khawatir, Tuhan masih mau pakai kamu, saya bilang gitu. Pokoknya kamu sehat, kamu harus keluar dari rumah sakit, Bapak kawinkan kau. Saya bilang gitu, saudara ya, biar dia semangat, saudara, memacu sambil ketawa. Tapi kan aku belum ada tulang rusuk, Bapak, gak apa-apa, tulang babi pun Bapak kasih kau nanti. Maksudnya saya memacu dia supaya ketawa, saudara. Ternyata itu percakapan terakhir, saudara. Dan paginya ketika saya waktu itu lagi di Kepulauan Mentawai, tiba-tiba telepon berdering, saya sudah hancur hati, saudara. Kalau telepon yang datang pagi hari itu biasanya bukan telepon yang menyenangkan. Jarang orang tengah malam telepon, Pak Pendeta, saya nggak bisa tidur, saya ada berkat buat pendeta. Kan semangat dengarnya, saudara ya. Ini kalau sudah pagi-pagi udah ngantuk-ngantuk, aduh apa lagi, siapa lagi teleponnya, aduh hati udah berdebar-debar, angkat telepon. Dari seberang sana udah ratapan, saudara, saya sudah tahu ada yang meninggal lagi. Dan ternyata dia meninggal paginya, saudara. Nah, saudara, ketika dia mau dikubur, saudara ya, nggak ada yang mau terima, saudara. Semua kuburan, karena nggak ada kuburan Kristen di situ, semua kuburan akhirnya di lobi akhirnya dikuburlah dia sore hari di tengah kuburan orang Kedar, saudara ya. Satu-satunya salib di situ, ini Pak Winson, nanti lagi on the way ke sini juga. Nah, saudara, dia dibawa Pak Winson, jadi Pak Winson terakhir pergi kunjungi kuburannya, nanti kami mau bagusin itu di situ, saudara. Dan jadilah dia satu-satunya orang Kristen yang dikubur di situ. Nah, jadi saudara perhatikan, sampai mati pun dia tetap menginjil, karena setiap kali orang mau kubur orang, ada salib sini. Berarti dia sampai terakhir pun dia masih menginjil. Jadi kalau kalian nggak menginjil, orang mati pun Tuhan pakai untuk menginjil, saudara. Haleluya. Memang resiko di pelayanan itu, ini lagi saudara, ini mahasiswa kami ini saudara, Minggu masih resiko masih pimpin pujian hari Minggu, saudara. Senin jam 2 lewat dia, saudara, karena malaria, dia nggak tahu malaria tinggi ini dari Pulau Burung. Jadi itu semua resiko yang terjadi, makanya kita nggak tahu hidup ini seperti apa. Oke, ini contoh lagi di saudara, anak-anak muda yang melayani di Papua. Papua itu kan daerah banyak pemberontak, saudara, OPM ya, OPM, saudara ya. Ini kepala sekolahnya WA saya, Shalom Pak dukung kami dalam doa ya. Situasi kurang aman beberapa minggu terakhir. Kemarin Paris kena serang dalam perjalanan ke Enarotali. Puji Tuhan cuma memar dan bengkak karena dipukul, baju dikoyak, HP. Dia pikir waktu di telepon dia pikir dia sudah bakal mati, saudara, karena semua sudah buka baju, sudah penyerahan karena mau dipenggal, saudara. Dan puji Tuhan akhirnya mereka lolos, saudara ya. Nah, tempat pelayanannya itu, saudara, nanti saya kasih lihat tempat pelayanannya. Inang ketawa. Satu kali bukan cuma mereka aja yang mati, saudara. Saya pun hampir mati bolak-balik, saudara. Saya diluputkan dari kematian ini sudah terlalu sering, saudara. Emergency pesawat landing itu 3 kali saya, saudara. Pesawat darurat mendarat, saudara. Semua ayat sudah keluar, saudara ya. Biasa kalau orang udah mau mati ayatnya semua ingat semua, saudara. Satu kali saya lagi dalam penerbangan, kan saya sudah biasa naik speedboat yang ombaknya goyang-goyang pun sudah biasa, saudara. Mau goyang kayak apapun kami udah biasa lah, saudara. Tapi di dalam pesawat ini goyang-goyang, saya lihat, udah pohon kelapa jatuh, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Wah, semua ayat keluar. Umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Hamba-Mu belum sampai Tuhan. Ayat yang lain, jangan kamu terlalu bodoh, jangan kamu terlalu fasik, jangan kamu mati sebelum waktunya. Hamba gak mau mati sebelum waktunya Tuhan. Darah Yesus. Saudara, darah Yesus. Apalagi Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, langsung ayat semua. Tuhan, kalau hamba-Mu mati, hamba-Mu untung. Tuhan yang rugi. Wow. Tak mempan juga, saudara. Aduh, jatuh darah. Orang udah teriak semua, saudara. Jatuh ini. Terus saya bilang, Tuhan, kesianlah bini hamba-Mu. Karena saya orang Jambi, saudara ya. Kalau panggil istri itu bini. Kesianlah bini hamba-Mu nih Tuhan. Jadi janda lah dia, Tuhan. Aduh, ternyata doa terakhir itu didengar Tuhan. Bukan ayat yang didengar Tuhan. Karena Tuhan tahu ini pendeta kebanyakan hafal ayat ini tapi nggak melakukan, saudara. Tapi ketika saya bilang, Tuhan, kesianlah istri hamba-Mu di biniku, kesian Tuhan jadi janda, dia masih anak kecil. Mendarat darurat. Saudara, ketika pintu itu dibuka, bukan mentang-mentang pendeta, oh ya orang lain dulu, saya silakan. Nggak ada itu, saudara. Buka, ya langsung terjatuh.
Bukan suruh orang, nah, saya lewat itu saudara. Dan ini satu kali tahun 2021 nih 23 Agustus. Pagi masih terima tamu saudara jam 8 karena jam 12 saya mau terbang ke Jakarta saudara ya. Jadi saya masih ajak orang makan pendeta, habis itu saya bilang saya nggak bisa lama-lama, saya mau pulang saudara karena itu masih masa Covid. Jadi ketika di dalam mobil pulang makan itu jam 9 pagi perut saya itu waduh, kok kayaknya sakit perut melilit nih, aduh, terus istri saya cuma bilang ini, papi kamu keracunan ya? Kalau aku keracunan berarti sama makan lontong sayur itu juga keracunan, Pak Pendeta itu. Kayaknya waduh gak tahan, oh, saudara sambil nyetir mobil, tiba-tiba ngebom lah di celana saudara. Saudara bisa bayangkan ada tua-tua begitu ngebom di celana sudah, pros keluar, aduh. Terus saya masih ingat ganggu istri saya, mami kau kecium nggak? Saya tanya gitu saudara. Ini pendeta nakal juga saudara, degil juga ini saudara. Mami kau ada kecium nggak? Aku nggak kecium, maskerku double. Nah kayak begini maskernya double. Nggak kecium karena waktu itu masih Covid saudara. 2 kali saya ngebom di celana saudara, sampai depan pintu saya cuma bilang ini, buka pintu, buka toilet, aku langsung lari masuk. Iya siap dia saudara. Oke turun, waktu turun saya kaget, waduh, kok merah semua? Saya bilang mami, kenapa kok aku datang mens ya? Memang gitu saya. Bukan, kan biasanya kan kuning saudara, kenapa ini darah semua? Waduh, lari saya ke toilet saudara, keluarlah kayak ini, saudara. Keceprok saudara. Kayak apa ya? Kayak hati ayam itu, prak. Waduh gawat ini. Singkat cerita itu hampir 4 kali saudara. Terakhir itu saya pikir aduh gawat ini. Tapi saya nggak mati lah gara-gara ini. Dalam nama Yesus. Tapi terakhir keluar lagi saudara, yang lebih parah lagi ya. Pokoknya kayak keran bocor lah, darahnya keluar gak habis-habis saudara. Langsung saya ingat betul saudara, saya pikir ini udah di lantai 2 ini, waduh ini bisa mati nih. Dalam pikiran saya ini habis, napasku sudah sesak, darahku sudah habis. Saya sudah lagi tengking, hambamu gak mati Tuhan, dalam nama Yesus. Terus saya ingat oksigen saya kemana ya, kami waktu itu di Batam kekurangan oksigen. Jadi semua rumah tuh saya tabung oksigen. Karena banyak kali tingkat kematiannya, karena Covid saudara ya. Jadi habis itu, waduh, oksigenku dipinjam orang. Nah, inilah pendeta saudara, sudah punya tabung oksigen. Ketika jemaatnya sesak, kasih pinjam lagi. Sekarang kita sesak, tak tahu dari mana nih oksigennya. Aduh. Saya panggil istri saya, mami kamu cepat naik ke atas, aku udah gak tahan. Berat, saya rebah saudara. Langsung dilarikan ke rumah sakit lah singkat cerita. Nah waktu itu saya dengar saudara, ketika lagi rebah itu udah sangat bergumul saudara, sesak napas. Tiba-tiba setan itu ngomong, sebentar lagi kau mati. Karena saya dengar suara itu saudara, saya tahu saya gak mati saudara. Karena saya tahu setan pengen saya mati saudara. Sebentar lagi kau mati, langsung ayat ini keluar. Aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Jadi intinya, dengar adik-adik, hidup ini singkat. Yang pertama hidup itu hadiah. Yang kedua hidup ini singkat, perlu kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, Pengkhotbah pasal 9:4 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Saudara dengar, mau hebat kayak apapun orang itu, kalau sudah mati itu saudara. Tapi berbahagialah saya dan saudara, firman Tuhan bilang karena orang yang hidup masih punya harapan. Harapan apa saudara? Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi saya dan saudara masih punya harapan. Mari kita berkarya. Amin. Nah, ini contoh ini guru-guru kami saudara di Indonesia Cerdas di Pegunungan Tengah ini. Kok terbalik dia? Cuman ini. Ini guru-guru saudara, kami datang hanya bisa memompa semangat mereka. Hidup ini harus jadi berkat, hidup ini harus jadi berkat. Ini yang ada di sini saudara, di Pegunungan Tengah, Jaya Wijaya. Hampir 50 orang kami kirim di sana. Jadi kalau setiap kali datang mereka kumpul. Ini ketika saya mengunjungi mereka tadi yang mau kena tembak itu saudara, mau kena penggal. Ini di distrik Paniai, ini ketinggian 1.700 di pegunungan. Tapi hebat ada danau yang begitu luas saudara. Terbalik juga. Itu bisa di setel gak ya dari sana ya? Dari sananya itu. Udah, terbalik nggak tahu mereka. Kita lanjut dulu. Oke, coba di setel bisa nggak? Nggak bisa ya sudah. Harusnya
berarti nggak konsentrasi dia. Terbalik, oh ya terbalik, biar terbalik aja. Jadi kalau kalian mau marah, marah sana nanti ya. Makanya saudara, karena hidup itu sangat berarti, untuk itu saya, saudara, harusnya memberikan yang excellent buat Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Karena pertama, Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Amin. Yang kedua, kita melakukan the best buat Tuhan. Kenapa? Gratitude, karena bentuk terima kasih kita sama Tuhan. Makanya jangan kerja yang setengah-setengah hati. Jangan melayani yang setengah-setengah hati. Tapi melayanilah dengan hati. Amin. Yang ketiga, saudara, kenapa kita perlu melayani dengan excellent? Karena kita tahu pun ada external significant. Kalau kita mati nanti kita sudah tahu kemana kita pergi. Itu yang pertama. Kita juga tahu ada reward kalau ketika kita meninggal. Dan kenapa kita mesti melayani dengan sepenuh hati, saudara? Berikan yang excellent. Karena kita tahu inilah dutinya kita selama kita hidup di bumi. Dan yang terakhir, saudara, karena kita takut akan Tuhan. Amin. Kalau kita melayani dengan setengah hati, dengan miring-miring, dengan suka-suka, berarti kan kita nggak takut Tuhan, saudara. Ada banyak sisi gelap hamba Tuhan, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena mereka melayani setengah hati. Mereka nggak memikirkan, saudara, takut akan Tuhan. Tapi biarlah kita semua melayani dengan sepenuh hati, karena kita takut akan Tuhan. Saudara, yang ketiga, tadi hidup adalah hadiah, yang kedua hidup itu singkat, yang ketiga hidup itu adalah cerminan kebaikan Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi karena kita ini mencerminkan kebaikan Tuhan, mari kita lakukan the best. Saudara lihat ya, kalau saudara belajar sejarah saya nggak tahu. Kalau dulu waktu saya sekolah saya belajar sejarah, saudara. Di setiap era, di setiap zaman ada orang-orang yang dipakai untuk menghabisi bangsanya sendiri. Hitler menghabisi orang Yahudi. Mussolini ini Yugoslavia, saudara ya. Stalin ini Rusia, Uni Soviet, saudara. Idi Amin ini Uganda, Saddam Hussein, saudara ya. Pol Pot, Kamboja, Kim Jong Un, Korea Utara. Sampai sekarang masih hidup, saudara ya. Pinochet ini Amerika Tengah, Chili, saudara ya. Al-Baghdadi ini ISIS, yang mereka ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menghabiskan bangsanya sendiri. Sementara saya dan saudara adalah diciptakan se-image dengan Tuhan, harusnya mencerminkan kebaikan Tuhan. Amin. Makanya 2 Korintus bilang begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ketika orang lihat saudara, orang bisa tahu saudara, ini anak Tuhan, ini hamba Tuhan, karena kebaikannya terpancar. Amin. Jangan ketika saudara datang orang lagi, wah siapa tuh? Wah itu Abang Jul, wah pergi BB, kenapa? Pasti dia mau pinjam uang lagi. Kan kacau saudara. Pinjam nama Abang Jul dulu ya, Bang Jul. Haleluya. 1 Timotius kita baca sama. 1, 2, 3. Amin. Karena kebaikan Tuhan kita mau tunjukkan sama orang, makanya kita perlu jaga itu saudara. Kita perlu jadi teladan. Amin. Saudara, ini juga, ini jangan-jangan terbalik lagi, takut aku ini. Trauma saya. Kita tes dulu ya. Terbalik lagi nggak nih? Oh terbalik juga. Ini saya lagi menyeberang dengan rakit ini. Terbalik ini. Terbalik dia. Oke. Apa? Seru terbalik. Nanti saya takut mereka keluar dari gereja ini semua miring-miring begini, saudara. Oke. Lihat ini kenapa saya kasih contoh ini? Karena di sini kan banyak anak muda, saudara. Ini yang kita kirim ini semua orang-orang muda. Yang ke lapangan-lapangan itu bukan itu, saudara. Ini anak umur 22, 23 baru gereja. Contoh ini, Pak, kami bukan ajar anak-anak, Pak, tapi juga ajar orang tua mereka, Pak. Ada orang tua yang buta huruf sekitar 10 orang, bapak-bapak juga ibu-ibu. Saudara bayangin, sekolah ini sudah 10 tahun ditinggalin. Ketika guru kita yang lain kita tanya, gimana kamu? Kami sudah buka playgroup sini, Pak. Terus muridmu banyak Pak, 40 orang. Terus umur berapa? Dari umur 3 tahun, 4 tahun sampai 26 tahun. Wah, saudara, ternyata yang sudah kumisan juga ikut belajar, saudara. Karena nggak bisa baca. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang.
Amin. Ini di Sukuwana tadi yang saya jalan kaki itu, saudara. Merakit jalan kaki hampir 7 jam saya pikir, saudara ya. Dan masih banyak budaya yang ditutup dan dikuasai setan, saudara ya. Contoh di pegunungan suku Polahi itu Gorontalo, sama kayak Sukuwana. Itu kalau anak istrinya mati, dia kawin sama anaknya, biasa aja. Karena mereka nggak tahu etika. Ketika suaminya mati, dia kawin sama anaknya, kawin. Jadi saudara, bagi mereka ya biasa aja karena tidak ada yang memberitahu. Terus siapa yang memberitahu? Ya saya dan saudara. Amin. Kenapa nggak ada yang pergi, Pak? Ya karena kita kadang-kadang sibuk di kota. Nah, saudara dikasih Tuhan ini orang misi kita ya. Oke. Nah, kami ada di Korea Utara kemarin, saudara. Korea Utara ini, itu Ibu Jenggo di tengah, Ibu Jenggo di tengah itu. Kami ada di Korea Utara, saudara. Menakutkan, tapi puji Tuhan, saudara, kami menikmati. Ya, kami menikmati. Kita naik ke gedung-gedung tinggi, kita doa keliling, angkat tangan, tumpang tangan. Aduh, banyak sekali, saudara ya. Ini visanya, ini di Korea Utara waktu itu. Oke, itu. Oke, Ibrani 6 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi saudara dengar, ketika engkau melayani Tuhan, menghargai hidup ini, Tuhan itu bukan Tuhan yang gak adil. Tuhan catat, ketika waktunya tiba Tuhan kasih bonus. Tuhan tahu betul bagaimana menghargai pelayanan saya dan saudara. Amin. Nah saudara, lihat ini ya. Saudara, ini karena saya punya asrama, saudara punya sekolah tinggi teologi. Kami tampung anak-anak dari luar pulau, dari mana-mana sekolah termasuk Nona Rini itu saudara ya. Dia dari Mentawai dulu, sekarang sudah hebat dia di kota. Dulu dari Mentawai, kiri kanan pun nggak tahu saudara ya. Karena dari pulau Sumatera Barat nyebrang lagi saudara. Nah saudara, satu kali kami dikasih bonus saudara, STTRL Batam segera punya rumah susun. Ini Chen Suilan ini anggota dewan, letakkan batu pertama pembangunan. Nah ini. Nah saudara ini kasih tanya, aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari dahulu kala ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu tahu betul apa yang harus dikasih saudara. Dan ini kemarin ketika peresmian saudara, rusun senilai 20,3 M diserahkan Kementerian PUPR ke STTRL Batam jadi asrama mahasiswa. Saudara bayangin, ini pemerintah yang kasih saudara. Ibu Chen tadi orang Kedar dia saudara. Tapi dia perjuangkan untuk STTRL. Kenapa? Karena dia lihat sekolah ini perlu ditolong. Sekolah ini membawa dampak. Ketika saudara melakukan saudara buat Tuhan, Tuhan tahu kok. Tadi firman Tuhan bilang, Tuhan itu Tuhan yang adil. Amin. Makanya jangan kita sia-siakan hidup ini. Mari kita melayani Tuhan. Saudara, sebagai penutup. Saudara, Estrella de Fura. Ini ada batu rubi saudara ya. Rubi permata berwarna merah dengan berat 101 karat atau 20,2 gram ditemukan di Mozambik pada Juli 2022. Bayangkan saudara. Batu ini ditemukan saudara 20,2 gram. Setelah dikerat beratnya menjadi 55,22 karat atau 11 gram. Dijuluki Estrella de Fura. Akan dilelang pada bulan Juni, 1 bulan lagi saudara ya. 2023 di New York. Diprediksi akan terjual dengan harga mencapai 30,3 juta dolar atau 453 miliar. Batu yang kecil mungkin sebesar tai hidung kali saudara. Dikumpulin korek-korek, ini saudara ya. Dihargai hampir 453 miliar. Tahukah saudara? Saudara itu lebih mahal dari harga itu. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Saudara sudah ditebus sama Tuhan 2000 tahun yang lalu. Bukan dengan permata rubi, tapi dengan darah Yesus yang mahal itu. Supaya kita boleh jadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat sore hari ini hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan berikan bagi gereja-Mu di tempat ini. Hamba-Mu terbatas dengan kata-kata. Tetapi Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak terbatas.
Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak muda yang ada di tempat ini, setiap keluarga yang ada di tempat ini, siapapun kami. Ajar kami menghargai hidup ini Tuhan. Hidup ini adalah hadiah yang patut kami syukuri. Kalau itu hadiah bagi kami harus pertanggungjawabkan itu. Terima kasih untuk hadiah yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Yang kedua, kami tahu Tuhan, hidup itu singkat. Hidup itu seperti uap. Karena hidup itu seperti uap, kami perlu melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami gak mau sia-siakan hidup ini Tuhan. Dan yang ketiga, hidup itu harus jadi contoh bagi banyak orang. Ajar kami untuk jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih buat sore hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak muda di tempat ini. Biarlah mereka mengerti akan tujuan hidup mereka, panggilan hidup mereka. Untuk setiap jiwa-jiwa yang dipercayakan, yang dipertemukan Tuhan dengan mereka. Untuk setiap student, untuk setiap orang-orang yang bekerja. Siapapun mereka Tuhan yang terhilang, biarlah kami boleh bersaksi. Terima kasih buat sore hari ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Hidup ini, saya undang kita bangkit berdiri, adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Irwan, yang sudah mengimpartasikan hati Tuhan kepada setiap kami untuk kami menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Berkati hamba-Mu berlimpah Tuhan. Engkau memperluas kepercayaan-Mu atas hidup hamba-Mu sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang boleh dibawa mengalami keselamatan dan pertumbuhan di dalam Kristus. Kami percaya kasih karunia Tuhan juga menyertai tim yang mendampingi Tuhan, Pak Julfikar, Ibu Berliando, dan juga Rini Tuhan.
Tuhan, kami tahu kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai mereka juga. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih karunia dan anugerah yang besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kami hingga hari ini. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana sehingga hidup kami bermakna dan kami boleh menyelesaikan pertandingan iman kami sampai pada garis akhir. Tuhan, terima kasih, sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Yesus, semua yang hidup mau jadi berkat sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan.